Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh dirahmati Allah. Sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf, berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita yang insyaallah di subuh berbahagia ini kita membaca ayat 143 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم, dan begitu juga. Kadzalik artinya seperti, dan seperti demikian artinya seperti hakama hadainakum ini, seperti halnya kami tunjukkan kamu ke siratal mustaqim, seperti ayat yang kemarin, yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Kata Allah wa kadzalika, dan seperti demikian artinya seperti halnya kami tunjukkan kalian ke siratal mustaqim. Juga kata Allah, ja'alnakum ummatan wasatan, kami jadikan kalian wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umat yang wasatan. Wasatan di sini khilaf ulama tafsir, tapi Al-Imam Al-Suyuti di sini beliau mengambil yang muktamadnya, artinya wasatan pertengahan. Makna wasatan dasarnya pertengahan, tidak terlalu belakang, tidak terlalu ke depan. Tapi yang dimaksud di sini artinya khiyaran adulan. Khiyaran adulan. Khiyar umat yang terbaik lagi yang adil. Umat wasatan, khiyaran adulan, umat yang baik, dan adulan, umat yang adil. Seperti halnya masalah ketuhanan minimal. Ini letak wasatan. Umat Rasulullah adalah umat yang pertengahan, tidak berlebihan, tidak kurang, tidak lebih, tidak kurang. Ada sebagian manusia ada yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Ini masalah dahari yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Kemudian ada sebagian manusia percaya Tuhan cuma berlebihan, sampai Tuhannya 2, 3, 4, 5, 6. Datang Islam, percaya ke Tuhan, tidak menafikan Tuhan. Kemudian dan juga tidak berlebihan, percaya ke Tuhan cuma satu doang. Cuma satu doang. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau misalkan di langit dan bumi ini ada Tuhan yang lain selain Allah, sungguh la fasadata, hancur bumi dan langit. Karena enggak mungkin dua orang itu memiliki dua raja terhadap kerajaan yang sama, kemudian mereka sepakat. Sulit. Pasti berantem. Satu pengen A, satu pengen B, akhirnya rusak bumi. Tentang Islam, jadi Islam wasatan. Sebagian manusia menafikan Tuhan, tidak ada Tuhan. Sebagian manusia percaya Tuhan dan malahan berlebihan,
banyak Tuhan, Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu. Tentang Islam, qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu ada, yaitu Allah yang Maha Satu. Wahidun ahadun fi dzatihi, artinya satu dalam zat-zatnya, wa ahadun fi sifati, pada sifatnya, wa ahadun fi af'alihi, satu pada af'alnya. Jadi seperti halnya Allah telah memberikan petunjuk kepada kita umat Islam kepada siratal mustaqim, ke siratal mustaqim, begitu juga Allah memberikan nikmat yang kedua. Allah jadikan kita sebagai ummatan wasatan, artinya umat pilihan. Umat yang menjadi umat Nabi Muhammad ini umat pilihan. Nanti dikisahkan nanti di hari kiamat, umat yang pertama masuk surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini berkah siapa? Berkah Rasulullah. Nanti dikisahkan dalam Al-Quran ketika Allah menurunkan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kata Allah, dan Allah sungguh akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau redha. Urusan itu turun Sayyidina Jibril yang ujung-ujungnya kata Rasul, saya tidak bakal redha sebelum sebelum semua umatku masuk surga Allah Subhanahu. Saya tidak akan redha kata Rasul sebelum semua umatku, tidak ada satupun umatku yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha kalau ingin masuk surga, berusaha menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya di sini ummatan wasatan. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang khiyaran, umat pilihan lagi yang adulan, umat yang adil, tidak terlalu tidak kurang dan tidak lebih, tidak kurang dan tidak lebih. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan dan hikmahnya litakunu syuhada 'alan nas, supaya engkau ini kalian semua wahai umat Rasulullah menjadi saksi terhadap manusia di hari kiamat. Kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat semua menjadi saksi terhadap umat sebelumnya. Saksi apa yang kita saksikan di hari kiamat? Anna rasulahum ballaghathum, bahwa rasul mereka telah memberi risalah kepada mereka, telah memberi syariat kepada mereka, telah menyampaikan dakwah kepada mereka. Itulah yang saksi kita di hari kiamat. Kita bersaksi di hadapan Allah bahwa sebenarnya mereka itu telah sampai dakwah Rasul mereka kepada Nabi Isa. Kita bersaksi di hadapan Allah bahwa Nabi Isa telah diutus ke Bani Israil, ke kaum Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa telah diutus ke Bani Israil. Semua kita yang bersaksi bahwa Rasul mereka, Rasul umat sebelumnya telah menyampaikan dakwah kepada mereka. Karena yang terjadi di hari kiamat dikisahkan annahu yaumal qiyamati tawaqqafa kuffar as-sabiqa fi sa'idin wahid. Jadi di hari kiamat kufar umat-umat yang terdahulu, dari kafir Bani Israel, kafir kaum Nabi Isa, kafir-kafir yang sebelumnya sebelum Nabi Muhammad, itu mereka antar di hari kiamat berhenti di satu tempat, ngumpul ya, orang-orang kufar yang ngumpul semua. Wa yaqulullahu lahum, kemudian Allah berkata kepada mereka, lima lam tu'minu bi alam ya'tikum nadhir. Kenapa kalian dulu ketika di dunia tidak mau beriman kepadaku, sedangkan telah sampai Rasul kepada kalian yang membawa berita bahwa adanya kiamat, adanya satu Tuhan. Fa yaqulun, mereka semua berkata, ya Rabbana ma ja'ana nadhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak datang Rasul kepada kami. Tidak ada satupun Nabi yang diutus ke kami yang ada mereka. Dan di hari kiamat itu.
Fayu'ta bi anbiya'ihim, kemudian didatangkan ke nabi-nabi mereka, dipanggil nabi-nabi mereka, Nabi Israel, Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi dipanggil oleh Allah. Fayaqulullahu lahum, kemudian Allah berkata ke nabi-nabi mereka, alam tuballighu umamakum ar-risalah, tidaklah kalian menyampaikan kepada umat kalian tentang kerasulan, tidaklah kalian menyampaikan bahawa kalian di rasul, diutus dengan syariat, tauhid semua. Kata Rasul, fayaqulun ya Rabbana qad ballaghna ma arsaltana bihi falam yu'minu. Ya Allah, sebenarnya kami telah menyampaikan kepada mereka tentang semua yang kau beri utus, tetapi mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Fayaqulullahu lahum, kemudian Allah berkata, wa huwa a'lamu bihim, dan Allah berkata bagi mereka yang umat yang kafir sebelumnya, umat sebelum Nabi Muhammad, padahal sebenarnya Allah lebih mengetahui. Allah lebih tahu, Allah lebih tahu sebenarnya. Tujuan cuman sekedar liqamatil hujjah alaihim, supaya adanya bukti terhadap mereka. Supaya adanya bukti terhadap mereka sehingga mereka kalah. Kemudian waman yashhadu lakum, kata Allah, siapa yang bakal bersaksi untuk kalian? Ini Allah berkata ke nabi-nabi, Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, ini kalian mengatakan kalian telah diutus kepada mereka, telah kalian sampaikan bahwa kalian ini rasul kepada umat kalian. Siapa yang bersaksi? Mana saksinya, kata Allah? Wa yaqulun, nabi-nabi semua berkata, umat Muhammad yang bersaksi bahwa kami telah menyampaikan dakwah kepada umat kami, yaitu umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun kita enggak jelas seperti ini ahli maksiat, tapi kita berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal di hari kiamat kita diakui kalau kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena nanti kita umat Nabi Muhammad menjadi saksi untuk nabi-nabi terdahulu bahwa mereka telah diutus ke kaum mereka. Fayu'ta bihim, kemudian didatangkan ke umat Nabi Muhammad, dipanggil semua umat Nabi. Fayaqul, Allah berkata saat itu, atashhaduna anna ar-rusula ballaghat ar-risalati li umamihim fakafaru bihim. Apakah kalian mau bersaksi bahwa rasul ini semua, rasul Nabi Musa, Nabi Isa dan yang lain, telah menyampaikan risalah ke umat mereka, kemudian ke umatnya kafir? Kalian mau enggak bersaksi? Kata Allah. Fayaqulu na'am, mereka semua berkata na'am nashhad bidzalik, kami bersaksi dengan itu, yang bahwa Nabi Musa, Nabi Isa semuanya telah menyampaikan dakwah ke umat mereka. Fayaqulul umam, fataqulul umam, kaifa yashhaduna alaina ma'a qawlihim mutaakhirin 'anna. Ya Allah, itu gimana mereka mau bersaksi kepada kita terhadap kita padahal mereka telat lahirnya. Yang namanya saksi harus orang-orang yang melihat kenyataan, yang melihat kejadian. Nggak mungkin kita yang lahir tahun 2000 bersaksi untuk kejadian yang terjadi di tahun 1000, nggak mungkin. Nah, kata mereka berkuat, mereka hujah mereka. Kufar, orang kufar ini memang otaknya cerdas, tapi bodoh. Jadi cerdas tapi memakai otaknya untuk melawan Tuhan. Ini kata mereka ini benar, kata seperti ya, perkataan mereka saat yang lahirnya benar. Gimana mereka mau bersaksi sedangkan mereka lahir setelah kita semua? Mereka tidak melihat kejadian sebenarnya, gimana bersaksi? Kata mereka. Fayaqulun, kemudian umat Nabi Muhammad berkata semua saat itu, ya Rabbana akhbarana rasuluna bidzalika fi kitabina anka wa huwa shadiqun fi khabarihi. Umat Nabi Muhammad saat itu, ya kami memang telat lahir, tapi yang masalah kita sekarang bahwa kalian telah sampai Rasul, telah diutus Rasul ke kalian, itu kami telah dikhabarkan oleh Rasul kami, Rasul Muhammad. Itu Rasulullah Muhammad telah menyampaikan, menghabarkan kepada kami bahwa kalian telah diutus Rasul. Fi kitabina, dalam kitab kami, yang itu kitab itu sumbernya dari Engkau ya Allah. Jadi kami memang lahir telat,
tapi ada Rasulullah yang memberitahu kepada kami, dan itu tertulis dalam kitab Engkau ya Allah, dan tertulis dalam kitab Engkau yang bahwa ke umat Nabi Musa telah diutus Musa, ke umat Nabi Isa telah diutus Isa. Wa huwa shadiqun fi khabari, sedangkan Rasulullah adalah orang yang benar tentang kabarnya. Rasulullah tak mungkin bohong, dan itu juga telah tertulis dalam kitab Engkau, kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Itu dalil kita, walaupun kita telat, tapi kita tahu dari yang diberitakan, yang dikasih tahu oleh Rasulullah, plus juga terdapat dalam Al-Quran. Fayaqulullahu lahum, kemudian Allah berkata ke umat Nabi Muhammad, wa may yuzakkikum, siapa yang mentazkiyah? Tazkiyah ini tazkiyah ini kalau saksi untuk membenarkan, jadi yang mendukung saksi. Pendukung adalah pengadilan apa Pak? Pendukung saksi. Misalkan saksi ini orang enggak jelas apakah dia ini berbohong atau tidak. Ntar ada satu orang yang alim, yang wali, misalkan beliau yang berkata, oh dia ini benar, itu muzaki namanya dalam persaksian. Muzaki ini pendukung saksi, yang sehingga saksi ini diakui kebenarannya. Enggak ada dalam pengadilan kita Indonesia. Itu dalam Islam, dalam persaksian Islam itu ada. Jadi ada saksi, kemudian hakim awalnya enggak meyakini tentang kebenarannya. Kemudian datang satu orang yang alim, yang diakui yang saleh, masya Allah, orang baik. Beliau yang bersaksi, dan saya bersaksi bahwa dia ini memang orang yang benar. Itu muzaki, pendukung saksi. Wa may yuzakkikum, siapa yang mentazkiyah kalian, yang mendukung saksi kalian bahwa kalian benar. Fayaqulun, kemudian umat Nabi Muhammad semua berkata, Nabiyuna, itulah yang pendukung kami Rasulullah. Fayu'ta bihi, kemudian didatangkan Rasulullah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian Rasul berkata, asyhadu anna ummati adul, aku bersaksi bahwa umatku itu umat yang adil. Itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasul bersaksi ke umatnya bahwa umat adil, kemudian umat Rasul bersaksi ke Rasul yang terdahulu bahwa mereka telah diutus ke kaum mereka, Itulah maksud ayat litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia semua yang sebelum Rasulullah di hari kiamat kelak. Yang kita saksikan apa? Yang kita bersaksi di hadapan Allah, yang bahwa Rasul mereka telah menyampaikan dakwah ke mereka. Yang orang kafir tidak menerima awalnya, tidak mungkin, tidak ada. Kami ini tidak ada satupun Rasul yang diutus ke kami, akhirnya kami kafir, kata mereka. Kata Allah, tidak, kepada kalian telah kami utus Rasul. Siapa baru sebagai saksinya dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya umat Nabi Muhammad ini sampai kapanpun tetap ada saja orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Karena wasatan adulan, mau tidak mau untuk menjadi umat wasatan harus amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalaupun minimal, kalaupun kita misalkan enggak kuat amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada orang lain yang melakukan, kita terima, jangan kita ingkar. Ini sudah dilatih, dia tidak mau. Kemudian giliran ada orang lain yang baik mau amar ma'ruf nahi munkar, kita caci. Oh, itu radikal, itu Islam teroris. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Kenapa ya Allah umat yang terbaik? Kenapa kalian dinamakan umat terbaik? Ukhrijat lin-nas, karena ta'muruna bil ma'ruf. Itu salah satu penyebab kita dinamakan umat terbaik oleh Allah. Termasuk di sini ummatan wasatan, umat pilihan.
Karena kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena kita yang pertama ta'murun bil ma'ruf, menyeru, memerintah sesuatu yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua faktor yang terakhir, wa tu'minuna billah. Itu dua perkara yang menyebabkan kita ini termasuk dalam ummatan wasatan ataupun khairu ummatin, umat pilihan, umat terbaik. Tapi itu ta'ala li ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dua perkara yang harus digerakkan kembali yang seharusnya. Ta'murun bil ma'ruf lebih enak. Ta'murun bil ma'ruf menyeru seperti ngajar seperti ini, bagian ta'murun bil ma'ruf. Tapi tanhauna 'anil munkar yang sulit. Ketika melihat orang lain maksiat, berani nggak ngomong? Aneh, berani. Pelit. Riba di mana-mana. Riba di mana-mana. Jangankan orang lain riba, kita sering melakukan. Habis itu, masya Allah, datang kita, masya Allah, seolah-olah saya ahli ibadah. Riba tiap hari. Kalau makan riba. Kan saya nggak pernah makan riba, saya nggak pernah makan riba. Terus bunga abang, itu apa itu? Bunga abang nama bunga, ada hakikatnya riba, ganti nama. Seperti babi diganti nama jadi kambing, apakah berubah statusnya? Enggak, tetap babi. Yang dimakan tetap haram walaupun namanya kambing. Jadi kita beli babi diganti ini kambing, walaupun nama kambing, yang hakikatnya tetap babi, hukumnya haram. Riba sama. Bunga abang mau diganti nama yang dasarnya riba, diganti nama jadi bunga, diganti buah. Yang hukumnya riba, yang hukum makannya haram. Haram makan bunga abang. Kita yang makan. Terus pede, oh saya ini ahli surga. Terus salat sunat, masya Allah 1000 rakaat tiap malam. Puasa nggak pernah berhenti. Riba dimakan. Perhatikan, jangan sampai masuk ke perut sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dua perkara yang menyebabkan umat Nabi Muhammad umat pilihan. Sehingga kalau kita tinggalkan dua perkara itu, akhirnya seperti ini. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang hina sekarang di dunia. Seorang nggak berani lagi mengatakan saya ini umat Islam. Malu sudah. Malu umat Islam sekarang mengungkapkan identitasnya karena hina. Mana-mana kita dihina. Kenapa? Penyebabnya karena kita meninggalkan yang seharusnya kita lakukan sehingga kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Litakunu syuhada 'alan nas. Kata Allah, supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia di hari kiamat. Saksinya yang bahwa Rasul mereka telah menyampaikan dakwah ke mereka. Wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi untuk kalian di hari kiamat. Dan wa yakuna ar-rasul, dan jadilah Rasul terhadap kalian menjadi saksi bahwa Rasul telah menyampaikan dakwah ke kalian. Rasul juga nanti di hari kiamat bersaksi bahwa beliau telah menyampaikan dakwah ke kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibih. Dan tidak kami jadikan akan kiblat yang dimaksud ini adalah kiblat yang sekarang. Laka wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidak kami jadikan akan kiblat yang sekarang, allati kunta 'alaiha, kiblat yang dulu kamu di atasnya, yaitu Ka'bah. Karena seperti yang kita sebutkan sebelumnya, di awal-awal Islam Rasulullah menghadap Ka'bah. Kemudian Rasul hijrah ke Madinah, baru Rasul menghadap Baitul Maqdis. Kemudian baru Allah kembalikan lagi ke
ke Ka'bah. Jadi proses itu bolak-balik ke kiblat seperti itu. Awalnya Ka'bah, kemudian Rasul hijrah beliau menghadap Baitul Maqdis, kemudian setelah itu pindah lagi ke Ka'bah. Maka di sini ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidak kami jadikan akan kiblat engkau sekarang, itulah kiblat yang dulu kamu ke kiblat, yaitu ke Ka'bah. Illa, tidak kami jadikan ke kiblat ke Ka'bah kembali, kata Allah, illa lina'lama man yattabi'ur rasul, kecuali kami ingin mengetahui siapa saja yang mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala aqibih, mengetahui orang yang ikuti Rasul, membedakan dari orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kembali ke kufur, maksudnya kembali ke kufur. Syakkan karena ragu, karena ada yang murtad. Ada sebagian umat Nabi Muhammad saat itu murtad. Ini Muhammad ini Rasulullah ini pelin-pelan, dulu Makkah, dulu Ka'bah, kemudian Baitul Maqdis, kemudian ke Makkah, pelin-pelan. Itu tujuan Allah, ingin mengetahui siapa yang benar-benar beriman ke Rasulullah, siapa yang benar-benar beriman ke Rasulullah, ya, sehingga terbeda. Ini yang beriman benar-benar, walau diganti-ganti kiblat, dia tetap kokoh iman. Tapi ada sebagian yang imannya masih lemah, sehingga ragu. Ini benar atau enggak, ini Islam sekali, kadang sini kadang sana kiblatnya. Subhanallah. Jadi wa ma ja'alna, tidak dijadikan ke kiblat, tidak kami jadikan yang kiblat yang pernah engkau kiblat dulu, kata Allah, itu Ka'bah, melainkan untuk keinginannya, untuk supaya kami tahu may yattabi'ur rasul, siapa saja yang mengikuti Rasul, fa yusaddiqahu, kemudian dia membenarkan Rasul, membedakan dari orang-orang yang kembali ke belakangnya. Kembali ke belakang artinya kembali ke kufur, yarji'u ila kufri, syakkan fid din wa dhannan, karena ragu dalam agama dan karena menyangka bahwa Nabi dalam fi hairatin, dalam kebingungan. Jadi ada sebagian orang saat itu merasa bahwa Nabi dalam keadaan bingung. Ini bingung karena Rasulullah enggak jelas. Awalnya Ka'bah, kemudian Madinah, Baitul Maqdis, kemudian tiba-tiba Ka'bah, pelan-pelan. Akhirnya mereka sawaqat irtadda lidzalika jamaah, dan malahan saat itu ada sebagian jamaah yang murtad, keluar dari Islam. Itulah tujuan Allah. Tujuan Allah bukan tujuan sebenarnya, hikmah dari Allah mengembalikan kiblat ke Ka'bah. Hikmahnya ingin mengetahui siapa saja yang imannya benar kuat ke Rasulullah, sehingga walaupun dibalik-balik kiblat mereka tetap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa in kanat lakabiratan, wa in dasarnya wa inna, dan sungguh, cuman dibuang, kemudian takhfif, dasarnya wa inna menjadi wa in, dasarnya wa inna. Dan sesungguh kiblat itu artinya ka'innaha, membalikkan kiblat, dan sesungguh membalikkan kiblat itu sesuatu yang berat terhadap manusia. Allah mengakui membalikkan kiblat yang dasarnya kita selalu kiblat ke sana, tiba-tiba disuruh ke tempat lain, itu memang sulit. Malahan di sebagian masjid ada yang dulu seperti ini, kemudian kalau mereng, aduh datang lagi orang yang lain beristihad yang lain, hasilnya berat, kata Allah. Jadi membalikkan kiblat itu memang sesuatu yang lakabiratan, sesuatu yang berat terhadap manusia, syaqqa, sulit dilakukan. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang ditunjukkan oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, itu baru tidak merasa berat ketika dibalikkan kiblat oleh Allah dari Baitul Maqdis menjadi Baitul Haram, Ka'bah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan amal kalian, iman kalian. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan, bahkan menghitung semua amalan kita yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja yang beramal walau mithqal, walau seberat dzarrah,
Dzarrah ini ulama mengartikan semut kecil. Jadi siapa saja yang beramal walau seberat semut kecil, dia bakal melihat di hari kiamat balasannya. Wa kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak bakal, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya iman yang dimaksud di sini artinya salat kalian ke Baitul Maqdis. Jadi yang kalian memang pernah melakukan salat menghadap Baitul Maqdis, apakah setelah dibalik kiblat ke Ka'bah itu dibiarkan oleh Allah? Enggak dihitung, berarti rugi. Tidak. Allah sama sekali tidak menyia-nyiakan salat yang pernah kalian lakukan ketika menghadap Baitul Maqdis. Semua dihitung oleh Allah. Semua dihitung oleh Allah. Dan itu tidak. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sama sekali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud di sini adalah artinya salat kalian ke Baitul Maqdis. Jadi semua salat yang kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis semua dihitung oleh Allah, akan dapat balasan oleh Allah. Bal yusibukum alaih, Allah memberi pahala, membalas kepada kalian apa yang kalian lakukan. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sesungguhnya Allah laraufur rahim bin-nas, sesungguhnya Allah dengan manusia itu yang sangat rauf, sangat lembut, rahim, sangat penyayang. Ya Allah sangat lembut kepada manusia, yaitu mukmin yang dimaksud di sini. Nas, manusia yang mukmin. Allah sangat lembut ke mukmin dan sangat kasih sayang ke mukmin. Allahumma ja'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inilah penjelasan tentang ayat ke-143. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperbaiki iman, memperbaiki salat kita, dan termasuk yang menjadi saksi di hari kiamat terhadap umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ummatan wasata. Semoga kita termasuk manusia pilihan yang dijanjikan oleh Allah karena amar ma'ruf nahi munkar. Minimal kita amar ma'ruf nahi munkar di diri pribadi. Jangan sampai kita berharap ingin amar ma'ruf untuk khalayak ramai sedangkan diri sendiri belum sanggup. Minimal mulai pada tubuh diri sendiri. Nah, kita soalnya tubuh kita yang raja. Mulai dari tubuh diri sendiri, jangan sampai memakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk riba. Ini riba paling dibenci Allah. Malahan dua sebab Allah memerangi umat, dua perkara yang menyebabkan Allah memerangi umat. Yang pertama ketika umat membenci, menghina, menyakiti para aulia Allah. Yang kedua ketika umat makan riba. Ini makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Apabila kalian tidak mau melakukan, meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin min Allah, maka izinkan Allah merangi kalian. Diperangi oleh Allah. Makan riba bahaya. Sekarang riba di mana-mana. Kita cek di jalan rentenir di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ja'alna min khiyaril ummah. Semoga Allah kita menjadi umat pilihan yang amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun kita enggak sanggup amar ma'ruf nahi munkar, minimal giliran ada orang lain yang amar ma'ruf nahi munkar kita dukung. Jangan justru kita yang nuduh itu teroris. Itulah perusak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Udah kita enggak mau, giliran orang lain yang mau kita larang. Nah, ini bermasalah. Ini umat Islam sekarang akhirnya hina di hadapan dia di dunia. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.